Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu sekalian? Mudah-mudahan tetap sehat walafiat, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, tetap menjaga kesehatan dan tetap semangat dalam pembelajaran walaupun secara daring. Nah, anak-anak ibu, materi kita saat ini adalah laju reaksi. Nah, pada materi ini diharapkan anak-anak ibu mampu memahami apa itu laju reaksi di dalam kehidupan sehari-hari maupun di dalam proses perhitungan secara kimia. Nah, apa itu laju reaksi? Nah, laju reaksi di dalam kehidupan kita sehari-hari seperti proses terjadinya perkaratan atau korosi pada besi. Nah, di mana laju reaksi tersebut berlangsung secara lambat. Sedangkan ledakan atau peristiwa bom merupakan laju reaksi yang berlangsung secara cepat. Nah, secara definisi dikatakan bahwasanya laju reaksi itu adalah perubahan konsentrasi dari reaktan ataupun produk bersatuan waktu. Nah, anak-anak ibu bisa melihat di sini persamaan reaksi A ditambah B akan menghasilkan C ditambah D, di mana A, B, C, D dalam huruf kecil menyatakan koefisien reaksi. Nah, di sini perubahan konsentrasi A per perubahan waktu, di mana T2 harus lebih besar daripada T1. Nah, laju reaksi juga merupakan laju berkurangnya reaktan atau laju bertambahnya produk, yang artinya di reaktan akan bertanda negatif, sedangkan di produk akan bertanda positif. Nah, anak-anak ibu bisa lihat di sini dalam persamaan reaksi di sini V sama dengan min 1/A dikali perubahan konsentrasi A per perubahan T. Nah, begitu juga untuk pada produk. Nah, pada produk di sini dikatakan bahwasanya dia positif. Nah, berikutnya apa itu persamaan laju reaksi? Nah, persamaan laju reaksi di sini adalah persamaan laju reaksi yang menyatakan hubungan antara konsentrasi reaktan dengan laju reaksi. Di mana untuk persamaan reaksi di sini ada A ditambah B akan menghasilkan C ditambah D, di mana A, B, C, D dalam huruf kecil menyatakan koefisien. Maka rumus untuk laju reaksi di sini adalah V sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat M dikali konsentrasi B pangkat N, di mana V di sini adalah laju reaksi, K adalah konstanta, sedangkan A adalah zat dalam molaritas. Begitu juga dengan zat B, M dan N merupakan ordo reaksi, di mana jika ordo reaksi total M ditambah N. Untuk contoh soal anak-anak ibu bisa lihat di sini. Di sini ada reaksinya 2A ditambah 3B2 akan menghasilkan 2AB3. Di sini diketahui waktunya 0,5 sampai 10 detik dengan konsentrasi zat A 0,1, 0,08 dan 0,065. Nah, di sini pertanyaannya adalah laju reaksi rata-rata dari gas A pada setiap selang waktu. Nah, kita lihat di sini karena dia reaktan maka dia tandanya di sini negatif. Nah, maka 0,08 kurang 0,1 per 5. Maka didapatlah hasilnya pengurangan laju reaksi sebesar 4 kali 10 pangkat min 3. Sedangkan pada selang waktu 5 sampai 10 detik terjadi pengurangan laju reaksi sebesar 1,47 kali 10 pangkat min 1 molaritas per detik. Nah, untuk laju reaksi pada AB3 dinyatakan di situ bahwasanya produk yang bertanda positif. Nah, karena dia di sini yang diketahui adalah konsentrasi A, maka kita mencari perbandingan koefisien AB3 per koefisien A dikali laju pada A. Jadi bukan pakai rumus seperti yang di A, karena tidak diketahui berapa konsentrasi AB3 pada 0, 5, dan 10 detik. Jadi kita buat pembandingnya adalah si konsentrasi A.
sehingga didapatkanlah pada VAB3 dapat sama dengan 4 kali 10 pangkat min 3, sedangkan pada selang waktu 5-10 detik didapat 1,47 kali 10 pangkat min 1. Nah, berbicara tentang ordo reaksi yang tadi kita lambangkan dengan M dan N, maka ordo reaksi ini merupakan bilangan berpangkat pada persamaan laju reaksi, di mana ordo reaksi di sini adalah menunjukkan tingkat reaksi pada reaksi yang bersangkutan. Nah, ordo reaksi diperoleh melalui percobaan, jadi bukan berdasarkan koefisien. Nah, untuk ordo reaksi total merupakan jumlah keseluruhan ordo reaksi. Nah, anak-anak ibu bisa melihat contoh soal di sini. Di sini ada reaksi 2NO ditambah 2H2 akan menghasilkan N2 ditambah 2H2O. Nah, di sini sudah ada konsentrasi NO dengan konsentrasi H2 beserta laju reaksi. Nah, pertanyaannya di sini adalah kita mau menentukan orde reaksi dari data tersebut dan persamaan laju reaksi. Nah, untuk memudahkannya, anak-anak ibu bisa lihat di sini, tentulah ada ordo reaksi yang sama ya di sini. Misalnya pada percobaan 2, 4 dan 5 itu sama, pada percobaan 1, 2 dan 3 konsentrasi H2-nya sama. Nah, kita lihat cara menjawabnya atau penyelesaiannya. Di sini untuk percobaan 1 dan 2, di situ ada harga 2/4 karena sudah dimatikan 10 pangkat min 3-nya, 2/4 sama dengan 4/8. Nah, ini adalah ordo. Kita mau cari harga M-nya. Maka di sini 1/2 pangkat M sama dengan 1/2, sehingga didapatkanlah harga M-nya sama dengan 1. Berikutnya untuk percobaan 4 dan 5, kita lihat di sini 6/8 dengan 24/32, sehingga didapatlah harga N sama dengan 1. Maka reaksi terhadap NO ordonya sama dengan 1, reaksi terhadap H2 ordenya sama dengan 1, sehingga ordo reaksi total sama dengan 2. Nah, untuk yang B, menentukan pangkat reaksi NO dengan laju reaksi untuk H2, tetap menentukan pangkat reaksi H2 untuk laju reaksi konsentrasi NO, tetap, sehingga untuk persamaan reaksinya adalah V sama dengan K kali konsentrasi NO dikali konsentrasi H2. Jadi di sini tidak perlu, kalau dia ordo reaksinya 1, tidak perlu dibuat di sini pangkat 1, di sini juga pangkat 1. Oke. Demikianlah anak-anak ibu materi kita saat ini, materi kita untuk laju reaksi. Dan jangan lupa untuk selanjutnya kita ada soal yang akan anak-anak ibu kerjakan di Google Form. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.